Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan proposal tesis yang akan saya lakukan pada program studi Magister Manajemen kelas MM Jakarta Universitas Gadjah Mada. Video proposal tesis ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah RMIC kelas Semba 41U yang diampu oleh Profesor Nurul Indarti. Rekan-rekan sekalian, berikut saya sampaikan proposal tesis yang sudah saya buat. Tesis yang akan saya kerjakan mengambil judul Analisa Tindakan Perbaikan Waktu Delay pada tahapan siklus produksi precast bogider tipe lengkung studi kasus di PT Wijaya Karya Beton. Adapun latar belakangnya adalah pertama, menurut Budiono 2022 adalah proyek jalan layang di Indonesia khususnya DKI telah berkembang pesat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan, sedangkan teknologi konstruksi layang tengah berkembang saat ini menggunakan segmental bogider. Kemudian menurut Kim et al. Tahun 2019, penjadwalan produksi bogider yang tidak tepat dapat menyebabkan keterlambatan. Juga terkadang ketidakpastian tanggal pelaksanaan menyebabkan fluktuasi terhadap jadwal produksi sehingga sulit merencanakan produksi yang efisien. Itu menurut Pawar dan Pak Udar tahun 2018. Kemudian juga pengendalian faktor-faktor penyebab keterlambatan waktu produksi juga perlu dilakukan dengan baik untuk mendukung perencanaan produksi precast dalam pembuatan jadwal produksi menurut Benjaran et al. Tahun 2004. Kemudian pengaturan optimasi waktu produksi perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi waktu delay pada setiap aktivitas menurut Yang et al. Tahun 2016. Permasalahan delay ini muncul disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi waktu delay menurut Shafur et al. Tahun 2019. Selain itu faktor lain seperti material, keuangan, desain dan juga faktor cuaca akan menentukan produktivitas. Ini menurut Dutve et al. Tahun 2017. Kemudian dapat dilihat bahwa produksi PT Wijaya Karya Beton seperti terlihat sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2021 itu membuku secara segmen itu 7.918 segmen atau secara meter kubik mencapai 110.443. Tentunya jumlah yang cukup besar. Kemudian variabilitas waktu produksi menjadi salah satu kendala bagi precaster fabricator sehingga dapat mempengaruhi penjadwalan. Itu menurut CG NH tahun 2005. Hal ini juga dirasakan oleh PT Wijaya Karya Beton. Selanjutnya kita melihat dari sisi latar belakang, ternyata dari analisa data Stunder yang pernah dilakukan terjadi waktu delay yang beragam pada proses produksi PT Wijaya Karya Beton. Kita dapat melihat pertama data dari data sekunder tipe lurus itu dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ini ada 5 proyek. Kemudian diambil data terhadap 124 sampel, dapat terlihat bahwa masing-masing terjadi delay. Dilihat dari siklus dari A sampai K ini terjadi delay dengan rata-rata delay atau nilai minnya 13,96 jam. Kemudian delay terpendek sendiri itu sampai 10,42 jam. Kemudian terlama sampai dengan 18,25 jam. Kemudian delay juga terjadi pada tipe lengkung. Kali ini sampel yang diambil dari tahun 2016 juga sampai tahun 2019 terhadap 3 proyek. Itu segmennya 596 segmen, kemudian pengukuran dilakukan data sekunder terhadap 72 sampel. Di sini dapat dilihat rata-rata delay itu terjadi 28,14 jam. Kemudian delay terpendek sendiri 23,58 jam dan terlama sampai dengan 32 jam. Dapat terlihat bahwa delay pada
tipe lengkung itu lebih besar daripada delay yang terjadi pada tipe lurus. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa data yang diambil itu periode waktunya adalah rentang waktu selama Januari sampai Desember, selama tadi dari rentang waktu 2016 sampai dengan 2019. Sehingga seluruh periode waktu itu terwakili. Kemudian kita melihat dari sisi latar belakang, delay yang terjadi tadi kita lihat terjadi pada antar cycle. Jadi di antara cycle A ke cycle B itu terjadi delay. Kemudian juga terjadi antara misalnya cycle D ke cycle E. Itu terjadi delay. Sehingga delay yang terjadi adalah antar tahapan proses produksi. Nah, ini data ini diambil dari data Scuderi Wikabeton berdasarkan prosedur internal Wikabeton. Dapat terlihat nomor prosedurnya di bawah ini pada prosedur internal WB PCP tahun 2016, kemudian sudah direview pada tahun 2018. Latar belakang lain kita perlu melihat bahwa penggunaan analisis regresi berganda dapat digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mengenai delay. Kemudian High-Enson tahun 2012 menganalisis faktor teknis, faktor eksternal, faktor desain, faktor proses, faktor manusia, dan faktor legal dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengaruhi faktor-faktor terhadap delay pada proyek produksi. Kemudian ada juga Sebob tahun 2011 juga melakukan penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis faktor-faktor delay pada proyek konstruksi gedung di Libya. Kemudian berdasarkan penelitian sebelumnya yang menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis faktor delay, maka tentunya penelitian ini juga akan menggunakan analisis linear berganda untuk menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi waktu delay pada proses produksi bogider tipe lengkung yang terjadi di PT Wijaya Karya Beton. Kemudian selanjutnya setelah dianalisis tindakan perbaikan berdasarkan faktor-faktor tersebut sehingga diharapkan pada proses produksi selanjutnya tidak terjadi banyak delay dan meningkatkan kinerja waktu produksi. Rumusan masalah sendiri pada penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang yang dijelaskan tadi, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian. Pertama, waktu delay antara aktivitas muncul berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain tadi sumber daya manusia, material, alat, keuangan, desain, material, kecelakaan kerja, serta beberapa faktor penyebab lainnya yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, faktor-faktor ini perlu dianalisis sehingga didapatkan faktor-faktor yang benar-benar signifikan. Setelah faktor-faktor tersebut dianalisis dan diperoleh yang signifikan, maka langkah selanjutnya dibuat rencana tindakan perbaikan untuk mengurangi waktu delay pada setiap tahapan aktivitas pekerjaan pada proses produksinya. Adapun novelty atau kebaruan pada penelitian ini, pertama adalah unsur pracetak bogider jembatan tipe baru, yaitu bogider tipe lengkung, yang termasuk dalam kategori new precast product. Kemudian studi kasus ini dilakukan secara spesifik di PT Wijaya Karya Beton, khususnya di Plen Karawang, Jawa Barat. Adapun pertanyaan penelitian pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu delay pada proses produksi bogider tipe lengkung. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir waktu delay pada proses produksi bogider tipe lengkung. Tujuan penelitian sejalan dengan pertanyaan penelitian yang ada dua, tentunya pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi waktu delay pada proses bogider tipe lengkung. Kemudian yang kedua adalah menganalisis rencana tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir waktu delay pada proses produksi bogider tipe lengkung. Kemudian batasan dan ruang lingkup penelitian tentunya pertama adalah penelitian hanya difokuskan pada produksi bogider di lingkungan PT Wijaya Karya Beton. Kemudian yang kedua, kajian dilakukan menggunakan tahapan existing yang ada pada proses produksi segmen bogider di PT Wika Beton. Kemudian yang ketiga, penelitian dilakukan pada satu pabrik precast PT Wijaya Beton yang berada di Pulau Jawa, yaitu di Plen Karawang, dikarenakan pemusatan produksi bogider tipe lengkung berada di pabrik itu. Tentunya alasan atas batasan penelitian ruang lingkup ini adalah pertama, efektivitas waktu, biaya, tenaga, serta sumber daya lain yang mendukung penelitian ini.
Kemudian kita lanjutkan pada tinjauan pustaka. Kami memberi tinjauan pertama adalah teori terkait beton pracetak dan juga teori terkait Bokide. Beton pracetak adalah teknologi konstruksi struktur beton yang sebagian besar pekerjaan pengecoran dilakukan di pabrik atau di lokasi tertentu, kemudian dibawa ke lokasi proyek. Setelah usia disyaratkan, maka komponen tersebut dapat dikirim ke proyek untuk selanjutnya dilakukan proses pemasangan. Ini menurut Supriyadi Setio tahun 2011. Kemudian, Bokide juga merupakan salah satu jenis gider yang dipakai pada jembatan segmen atau SB 2008. Segmen Bokide dipakai karena memiliki keuntungan yang sangat baik bagi jembatan, ringan, tidak mudah retak, kemudian membuka dry joint, serta segmen yang rusak dapat didaur ulang dan pelaksananya tidak mengganggu lalu lintas di bawahnya. Gimana dengan keuntungannya? Menurut Evrianto tahun 2006, keunggulannya adalah pertama, itu konstruksi dapat dilakukan tanpa terpengaruh cuaca karena dibuat di pabrik. Kemudian hemat dalam hal tenaga manusia. Kemudian 3, kualitas yang baik dan terjaga karena dilakukan di pabrik menggunakan teknologi komputer, pengendalian kualitas yang baik serta lingkungan kerja yang lebih mendukung. Kemudian keempat adalah produksi massal pracetak dapat menggunakan mesin yang optimal sehingga dampaknya tengah menjadi sedikit. Kemudian yang kelima, durasi pekerjaan menjadi lebih singkat. Kemudian yang keenam adalah jumlah material yang diperlukan seperti backisting, scaffolding dapat berkurang secara optimal. Nah, ini adalah tahapan produksi pada prosedur yang ada di Kabeton. Jadi ada 11 aktivitas. Kita melihat kode aktivitasnya dari aktivitas A sampai dengan aktivitas K ya. Ini bertahap dari mulai pemrosesan data geometri kontrol, kemudian ke pengecekan cetakan, sampai dengan proses terakhir adalah penempatan produk di stokian. Tentunya ini seperti yang tadi disampaikan menggunakan prosedur internal Kabeton maupun prosedur existing yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian tinjauan pustaka terkait delay atau keterlambatan. Jadi pengertian delay menurut Evrianto tahun 2005 adalah waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan yang mengikuti menjadi tertunda atau tidak diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah direncanakan. Kemudian faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya delay. Kalau pada penelitian ini berdasarkan referensi penelitian yang sebelumnya, ini kami mendata ada seperti faktor sumber daya manusia, ada 9 ya, sumber daya manusia, kemudian material, peralatan, manajerial, finansial, desain, kelengkapan dokumen, cuaca, dan post major. Ini referensi yang kita data atas faktor-faktor penyebab keterlambatan yang kita peroleh. Kemudian tinjauan pustaka terkait metode nanti adalah kita akan menggunakan metode regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel dependent. Jadi menurut Ghazali itu adalah analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah atau seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Kemudian menurut Morrison tahun 2012, regresi atau multi regression adalah salah satu teknik parametrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara 2 atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen tunggal. Nah, tentunya menurut Whitpool tahun 1992, ini ada rumus regresi linear berganda yang bisa dilihat Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 dan seterusnya sampai dengan ditambah Bn kali Xn. Nah, maksudnya adalah pertama, Y adalah subjek dalam variabel dependent yang diprediksikan. Kemudian B0 adalah harga Y ketika X0 sama dengan konstan. Kemudian B1, B2, dan sampai dengan Bn adalah angka atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan. Karena nilai B ini bisa plus berarti peningkatan, kalau minus berarti penurunan dari variabel dependent. Sedangkan subjek pada variabel dependent mempunyai nilai-nilai tertentu, gitu ya. Misalnya X1, X2, Xn itu adalah nilainya tertentu. Kemudian pada regresi linear berganda biasanya menurut Jenny tahun 2012 menyatakan bahwa tujuan penggunaan hipotesis nilai parameter model biasanya regresinya juga mengasumsikan hal-hal yang dikenal
dengan uji asumsi klasik. Salah satunya adalah pertama kita disampaikan adalah uji normalitas. Maksud uji normalitas ini adalah untuk menguji apakah model regresi atau variabel itu mempunyai distribusi normal. Jika pelanggaran asumsi ini, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Kemudian ada juga selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Ya, bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel dependen. Jadi untuk menguji antar variabel independen. Kemudian selanjutnya adalah autokorelasi jika menggunakan data series. Ini bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresinya terdapat korelasi antar kesalahan residual pada periode T dengan kesalahan tertentu. Selanjutnya kita melihat di sini adalah kerangka penelitiannya, kelihatan. Jadi ada 9 variabel independen dari faktor sumber daya manusia dengan X1 lambangnya sampai dengan X9 atau post major di sini variabelnya. Kemudian dengan satu variabel dependent pada posisi Y, yaitu waktu delay pada tahapan siklus produksi Bokiter tipe lengkung. Kemudian alur proses penelitiannya kita lihat mulai dari identifikasi aktivitas pekerjaan pada proses produksi, kemudian identifikasi faktor-faktor yang mengalami delay, tentunya dengan pertama validasi pakar, kemudian survei responden, analisis data dengan regresi berganda, kemudian setelah itu kita menginterpretasikan hasil dari hasil analisis regresi linear berganda. Kemudian setelah didapatkan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu delay yang signifikan, tentunya langkah selanjutnya adalah analisis tindakan perbaikan untuk meminimalisir waktu delay. Ini lakukan dengan interview melalui focus group discussion, jadi structure interview, kemudian setelah itu dilakukan analisis dan interpretasi hasil. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan tadi kalau berdasarkan pertanyaan penelitian, yang pertama adalah faktor-faktor yang berpengaruh delay, itu pendekatannya dilakukan dengan kuantitatif. Tentunya di sini faktor-faktor tersebut mereview faktor dahulu, kemudian akan dinilai mana yang paling mempengaruhi terjadinya delay siklus. Kemudian dilakukan melalui metode pengumpulan data survei, melalui validasi pakar, dan survei responden. Kemudian pertanyaan penelitian kedua terkait tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir waktu delay, itu pendekatannya menggunakan kualitatif, tentunya di sini dilakukan untuk membuat rencana tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meminimalisir delay. Dilakukan metode pengumpulan datanya dengan interview melalui focus group discussion. Nah, berikutnya adalah terkait variabel penelitian. Variabel tadi disebutkan ada 9 variabel. Di sini ada pertama adalah kita kodekan X1 dengan nama variabel adalah sumber daya manusia. Kita punya definisi operasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi sumber daya manusia di proyek. Kemudian yang kedua adalah material. Material ini definisi operasional adalah material atau bahan yang merupakan bahan yang digunakan untuk pelaksanaan proyek konstruksi yang diidentifikasi berdasarkan spesifikasi proyek. Kemudian peralatan yang kita kodekan adalah X3. Ini definisinya adalah alat yang digunakan untuk pelaksanaan proyek konstruksi yang diidentifikasi berdasarkan metode pelaksanaan konstruksi. Kemudian selanjutnya adalah manajerial, kita kodekan X4. Di sini manajerial yang dimaksud adalah manajemen kemampuan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai pencapaian tujuan melalui kegiatan kelompok. Variabel selanjutnya di X5 adalah finansial, kemudian berkaitan dengan pembelanjaan atau biaya proyek. Kemudian yang selanjutnya adalah X6, kita kodekan yang variabelnya adalah desain, itu berupa output hasil perencanaan yang dicapai melalui perhitungan yang disajikan dalam gambar perencanaan. Kemudian X7, kelengkapan dokumen adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen proyek. Faktor berikutnya adalah X8 atau variabel cuaca. Kemudian data cuaca adalah keterangan tentang keadaan atmosfer pada setiap saat yang menyatakan keadaan atmosfer pada saat itu dan digunakan pada saat itu pula. Kemudian post major,
Itu kita kodekan X9, merupakan kejadian tidak terduga, atau kahar adalah kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia. Baik, yang referensinya kita cantumkan yang ada di kanan. Jadi seluruh referensi variabel yang ini didapat dari referensi penelitian terdahulu berdasarkan paper yang ada. Nah, berikutnya adalah instrumen penelitian. Pertama, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah expert judgment, kemudian survei responden. Itu kita gunakan satu set kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan tertutup dan dilengkapi skala untuk mengukur indikator variabel. Sedangkan instrumen itu fokus group discussion berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada peserta atau narasumber. Kemudian skala ukur untuk validasi pakar ini langsung kita gunakan skala Gunman, yaitu menjawab iya atau tidak. Tidak artinya adalah faktor atau subfaktor tersebut tidak menyebabkan terjadinya waktu delay, sementara iya berarti adalah faktor dan subfaktor tersebut menyebabkan terjadinya waktu delay. Kemudian skala ukur pada metode survei kita menggunakan skala Likert. Pada tabel disajikan dari mulai skala 1 sampai dengan skala 5. Tentunya tidak setuju sampai dengan sangat tidak setuju sekali, ada keterangannya di situ. Sangat tidak setuju berarti tidak menyebabkan keterlambatan, sampai dengan sangat setuju sekali berarti menyebabkan keterlambatan lebih dari 10 jam. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah syarat pakar, responden, dan peserta FGD. Di sini disyaratkan adalah pertama, persyaratan kualifikasi pakar, tentunya karena di sini kita harapkan tuh pakar adalah benar-benar menguasai di bidangnya. Ini posisi pakar berprofesi sebagai GM, General Manager atau BOD-1, berpendidikan minimal S1, berpengalaman dalam bidang precast, kemudian memiliki pengalaman profesional, sini kuncinya cukup lama, minimal 15 tahun. Kemudian yang kedua adalah persyaratan kualifikasi responden untuk survei, itu minimal adalah seorang supervisor. Kemudian S1 juga memilih pengalaman dan ahli dalam bidang produksi precast. Di sini pengalaman profesionalnya minimal 5 tahun. Kemudian yang terakhir terkait kualifikasi peserta FGD. Di sini FGD lebih ke pelaksanaan yang di lapangan, tapi juga cukup ahli. Diharapkan pertama adalah manajer bagian, posisinya minimal, kemudian BOD-3, kemudian memiliki pendidikan S1, juga pengalaman dan ahli dalam bidang precast, pengalaman profesionalnya minimal 10 tahun. Kemudian di samping bisa dilihat itu adalah daftar pertanyaan FGD. FGD dilakukan menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan yang dibuat dalam form dan diisi saat FGD berlangsung. Jadi sudah structure interview di sini. Kemudian daftar pertanyaannya di sini dibuat, pertama adalah strategi, rencana tindakan perbaikan, itu yang utama. Kemudian objektifnya dari strategi tersebut. Kemudian resource apa saja yang diperlukan. Kemudian siapa PIC atau stakeholder yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah terkait rencana pelaksanaan atau waktu yang ditentukan. Kemudian yang keenam adalah outputnya dari pelaksanaan strategi tersebut. Ketujuh adalah benefitnya. Kemudian tentunya yang terakhir adalah indikator KPI atas keberhasilan strategi tersebut. Jadi nantinya akan membentuk seperti SMART. Jadi selanjutnya adalah schedule rencana kegiatan penelitian. Tentunya ini adalah pertama adalah validasi pakar. Ini profesinya GM semua tadi, GM 1, 2, dan 3. Ini pengambilan datanya di head office. Kita harapkan dan sudah dilakukan pada Maret 2022. Kemudian yang kedua adalah survei responden terhadap 72 orang minimal supervisor yang ada di pabrik ataupun plant Karawang tadi. Kemudian pengisian kuesionernya dilakukan dengan mengumpulkan responden secara langsung di lapangan pada April 2022, tahap keduanya. Kemudian yang ketiga adalah FGD atau tindakan perbaikan lanjut. Ini 8 orang head manager. Kemudian di pabrik precast Karawang, kemudian dilakukan dengan pertemuan tatap muka dalam ruangan. Kemudian metode pengisian form yang sudah ditentukan peneliti dengan diskusi, tentunya dengan konsensus bersama diskusi. Ini dilakukan di Mei 2022 yang merupakan tahap ketiga dari pengambilan data pada penelitian ini. Kemudian analisis dilakukan
dengan target analisis pada akhir Juni 2022 serta target penulisan pada Agustus 2022. Baik, ini adalah gambaran terkait tesis yang akan saya lakukan. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, juga membawa manfaat pertama bagi saya pribadi, kemudian bagi perusahaan yang memang tempat dilakukan riset ataupun tesis ini, penelitian ini, kemudian tentunya bagi teman-teman maupun khalayak ramai pengguna yang bisa memanfaatkan tesis ini untuk pengembangan secara keilmuan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.